ya, sebelum kita melaksanakan praktikum, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mempermudahkan kelancaran praktikum kita kali ini. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari sifat koligatif kelarutan. Minggu sebelumnya juga kan Ibu sudah memberikan materi apa itu sifat koligatif kelarutan, dan Ibu juga sudah menugaskan kalian untuk membuka beberapa situs mengenai apa sifat koligatif kelarutan. Nah, sekarang Ibu pengen tahu siapa yang ingin menjelaskan apa itu sifat koligatif kelarutan? Saya Bu, Ya, silakan Novi. sifat koligatif larutan itu larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis larutannya, tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi larutannya. Ya, apa ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, sifat koligatif larutan itu sifat larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat larutnya, akan tetapi dipengaruhi oleh jenis larutannya. Nah, jadi apa intinya? Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan beberapa percobaan yang mengenai sifat koligatif larutan ini. Berdasarkan di modul kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu kenaikan titik-titik, penurunan titik beku, dan penurunan tekanan uap. Ini sudah tersedia alat dan peralatan. Kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaan yang pertama yang akan kita lakukan adalah tentang penurunan tekanan uap. Coba nanti coba jelaskan bagaimana langkah-langkah percobaan. Kita ambil tiap-tiap larutan itu 20 mili, dimasukin ke gelas kimia. Selanjutnya gelas kimianya itu ditutup sama lagi, terus dibiarkan sampai air. Ya, Kemudian diamati. ya, dan yang kita lakukan dalam percobaan pertama ini adalah secara kualitatif. Jadi perbedaannya uap yang ada di sana. Sekarang kita mulai percobaannya. Kan Asi dan Novi silakan ambil hitungannya. Jadi kita coba dulu. Jangan pakai itu. Kemudian berikutnya kita air jeruk. Silakan. Oke, terus kita bisa tadi kan udah membuat air. Ini adalah larutan H2O4. Jatuh. Enggak. Abang bisa ngejalannya. Tapi udah berbuat. H2O4 adalah air mati.
coba perhatikan. Ini adalah pelarut murni. Bagaimana uapnya? Banyak Bu. Coba yang lain. Nah, bagaimana uapnya? Sedikit Bu. Ini adalah larutan urea 1 molar. Ya. Dia dari sini kita kasih. Coba yang NaCl. Nah, coba perhatikan. Ada uapnya kan? Nah, uap ini yang membedakan mana lautan elektrolit dan mana non elektrolit dan pelarut murni. Bisa diperhatikan? Nah, pelarut murni uapnya lebih banyak. Sedangkan lautan elektrolit Lebih sedikit dari pelarut murni. kalau non elektrolit Lebih sedikit dari non elektrolit. ya. Bagaimana perbandingan antara NaCl yang berbeda konsentrasi? Yang satu 1 molar dan yang satu 0,3 molar. Coba yang lagi uapnya mana yang lebih banyak? 3 molar. Nah, dari sini hal ini dapat disimpulkan berarti semakin banyak zat terlarutnya, maka uapnya semakin sedikit. Yang pertama ini siapa yang menyimpulkan apa itu tekanan uap? Nah, dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak zat terlarutnya, maka tekanan uapnya semakin kecil. Sedangkan semakin sedikit zat terlarutnya, maka tekanan uap itu lebih banyak atau lebih besar. Ada yang menyimpulkan yang lain? Apa kesimpulan dari demonstrasi ini? Jadi tekanan uap untuk larutan elektrolit itu lebih besar daripada tekanan uap untuk larutan non elektrolit. Ya. Nah, ada lagi yang menambahkan? Jadi tekanan uap murni paling tinggi dari biasanya. Jadi lautan elektrolit itu lebih rendah daripada pelarut murni dan non elektrolit lebih rendah dari elektrolit. Dan larutannya tekanan uapnya ya Bu? Ya, penurunan. Tadi kita sudah melakukan percobaan mengenai penurunan tekanan uap. Sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai kenaikan titik dim. Ayo, Novi, coba rangkai alatnya. Untuk memasang termometer itu tidak boleh mengenai dasar ataupun dinding dari gelasnya. Oh gitu ya Bu. Ya, Seperti ini Bu. ya, tidak boleh mengenai dinding. Sama halnya dengan penurunan tekanan uap, kenaikan titik dim pun menggunakan larutan yang sama, yaitu larut murni, NaCl sebagai larutan elektrolit, dan urea sebagai larutan non elektrolit. Selanjutnya Nyata.
naik, sudah mencapai hampir 80. Nah, coba lihat larutan yang lain. Larutan yang lain itu sama, sudah timbul kenaikan dengan adanya gelembung. Perhatikan antara dua larutan yang sama tapi konsentrasinya berbeda. Bagaimana? Kenapa? Konsentrasi 1 molar suhunya lebih tinggi daripada konsentrasi yang 0,3 molar. Ayo coba kenapa? Karena konsentrasi zat ini yang 1 mol ini lebih besar dibandingkan yang 0,3, sehingga jadi yang dihasilkannya pun lebih besar. Ya, jadi konsentrasinya pun lebih tinggi dengan selang waktu yang sama. Nah, berdasarkan teori titik didih itu apa? Kenaikan titik didih itu apa? Bahwa titik didih pelarut murni itu lebih rendah daripada titik didih yang ditambahkan zat terlarut. Dari percobaan kita dapat simpulkan juga. Nah, titik didih air itu mencapai mendidih itu suhu 70. Sedangkan untuk larutan elektrolit NaCl sudah mencapai hampir 90. Begitupun pada NaCl dengan konsentrasi 0,3 molar sudah mencapai hampir 80. Nah, begitupun dengan urea hampir mencapai 90 ketika mendidih, dan urea 0,3 juga hampir mencapai 80. Hal ini sudah membuktikan konsep yang sudah kita pelajari bahwa titik didih larutan murni lebih rendah daripada titik didih dengan ditambahkan zat terlarut. Kan? Paham di sini? Paham, Bu. Nah, percobaan yang terakhir adalah penurunan titik beku. Larutan yang digunakan masih sama dengan percobaan yang sebelumnya, yaitu pelarut murni air, urea, dan NaCl. Nah, coba Ricci. Makanya pas nanti naruh ini itu harus lurus. Gini kan? Udah nih, udah taburin ya garamnya. Tapi udah ini diatur dulu. Berdasarkan percobaan ini, proses pembekuan ditambahkan garam. Apa alasan ditambahkannya garam? Ayo. Alasan penambahan garam itu adalah agar es itu tidak cepat cair. Jadi fungsi garam ini adalah untuk mempertahankan agar si esnya tidak mudah mencair. Sekarang coba kita ukur suhu akhir dari proses pembekuan ini. Coba Novi ukur suhunya. Ketahui bahwa NaCl memiliki suhu titik beku yaitu minus 10 derajat. Sekarang kita lihat bagaimana penurunan titik beku untuk pelarut murni. Sini dilihat bahwa pelarut murni memiliki penurunan titik beku sebesar 0 derajat.
derajat Jadi punya 0 derajat Celcius. Nah, dari dua pembanding ini dapat kita lihat antara pelarut murni dengan larutan NaCl, bahwa larutan NaCl memiliki titik beku lebih rendah daripada pelarut murni. Kenapa larutan NaCl beku lebih rendah? Karena ada tambahan zat terlarut sehingga memiliki titik beku lebih rendah. Sekarang untuk larutan urea dengan konsentrasi 1 molar memiliki titik beku sebesar minus 5 derajat. Dibandingkan dengan pelarut murni, larutan urea pun memiliki titik beku yang Lebih rendah daripada pelarut murni. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa titik beku itu dipengaruhi oleh Zat terlarut. nah Ya, konsentrasi zat terlarut. ya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya. Nah, kemarin kita sudah melakukan percobaan menggunakan demo tadi mengenai apa? Kaligrafi, yaitu tentang penurunan penguat, kenaikan titik diri, dan penurunan titik beku. Nah, sekarang coba tentukan penurunan titik beku dan kenaikan titik diri berdasarkan data yang kalian dapatkan dari percobaan kemarin. Nah, kenapa penurunan kalau kita tidak melakukan perhitungan? Karena kenapa? Dan tahu soalnya kemarin itu kita melakukan praktikum untuk menguji kualitas buku, jadi itu kualitas. Ya, jadi penurunan titik buku yang kita lakukan kemarin itu kita hanya menguji secara kualitatif. Jadi kita tidak tentukan nilai dari penurunan tekanan walatnya. Nah, sekarang coba tentukan penurunan titik beku dan kenaikan titik dirinya. Ayo, siap. Ati, ayo Ati. Nah, sekarang coba tentukan penurunan titik beku berdasarkan data percobaan yang telah kita lakukan. Ini siapa yang masing-masing lakukan ya? Ya. Nah, sekarang coba perhatikan bagaimana nilai data dari hasil percobaan dan nilai penurunan dari penurunan titik beku maupun kenaikan titik diri berdasarkan hasil perhitungan. Apa yang dapat disimpulkan? Berdasarkan data dari hasil penurunan titik beku, maka dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku larutan elektrolit itu lebih besar dibandingkan dengan penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Semakin besar konsentrasinya, maka penurunan titik beku itu juga akan semakin besar. Nah, ya, nah sekarang coba perhatikan secara garis besar apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan sifat kualitatif larutan dengan berbagai larutan dengan
larutan